Pernah nggak sih kamu merasa marah sama seseorang, tapi setelahnya kamu cuma diam dan mikir, kenapa tadi aku sampai segitunya? Bukan cuma sekali, bisa jadi itu terjadi berulang kali. Marah, meledak, debat, tersinggung, lalu menyesal. Tapi tetap saja kita ulang lagi. Kayak ada sesuatu di dalam diri yang belum selesai. Yang menarik, kita sering percaya bahwa kemarahan itu wajar. Bahkan ada yang bangga bisa melawan balik atau menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tapi coba jujur, apakah kemarahan itu benar-benar membuat kita lebih kuat? Atau hanya menutupi luka yang tidak kita tahu bagaimana cara menyembuhkannya? Manusia punya insting bertahan, tapi insting itu kadang menyesatkan. Saat kita merasa diserang, otak bagian primitif yang dulu menyelamatkan nenek moyang kita dari harimau masih aktif. Walaupun sekarang yang kita hadapi cuma komentar pedas, tatapan sinis, atau omongan orang yang kita sayangi. Dan dalam sekejap, kita kehilangan kendali. Tapi coba bayangkan, bagaimana kalau ada satu cara sederhana yang bisa kita latih setiap hari, agar kita tetap tenang bahkan ketika dunia sedang kacau. Ini bukan tentang jadi lemah. Bukan pula jadi orang pasif yang membiarkan orang lain semena-mena. Tapi ini tentang memiliki kekuatan yang diam, yang tidak butuh pembuktian karena ia tumbuh dari penguasaan atas diri sendiri. Dan mungkin kekuatan itu sudah lama kamu cari. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin pertama, berhentilah sejenak sebelum bereaksi, itu bisa mengubah segalanya. Bayangkan ini, kamu baru saja membaca pesan yang nadanya menusuk. Jantungmu mulai berdetak lebih cepat. Rahangmu menegang. Ada bagian dalam dirimu yang langsung ingin membalas. Kata-kata sudah hampir keluar dan kamu yakin kamu berhak untuk marah. Tapi, tunggu sebentar. Apa yang akan terjadi kalau kamu tidak langsung merespons? Apa yang berubah jika kamu memberi dirimu waktu, bahkan cuma 3 detik saja, untuk diam? Mungkin kamu pikir diam itu lemah, tapi coba pikirkan lagi. Kalau kamu bisa menghentikan mobil yang melaju sebelum menabrak tembok, bukankah itu justru kekuatan? Kamu menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, mungkin hubungan, mungkin reputasi, mungkin bahkan dirimu sendiri. Orang bilang, saya cuma jujur, saya cuma spontan. Tapi jujur itu bukan berarti sembarangan. Dan spontan bukan alasan untuk melemparkan luka ke orang lain, hanya karena kamu tidak sempat berpikir. Seringkali, 1 detik itu bukan sekadar waktu. Itu adalah batas tipis antara menjadi seseorang yang kamu hormati dan seseorang yang kamu sesali. Kamu tahu, sebagian besar dari kita hidup dalam mode reaksi cepat. Kita dibesarkan untuk selalu punya jawaban, untuk balas kalau diserang, untuk berani menunjukkan perasaan. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita bahwa kekuatan itu juga bisa hadir dalam bentuk diam. Diam bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa ada bagian dari dirimu yang ingin membela harga diri. Tapi juga ada bagian lain yang lebih dalam, yang tahu bahwa kemarahan itu seringkali bukan tentang kejadian hari ini, melainkan tentang luka yang belum sempat sembuh sejak dulu. Dan luka itu tidak akan hilang hanya karena kamu berteriak. Ketika kamu memilih berhenti sejenak sebelum bereaksi, kamu sedang membuka ruang kecil yang mungkin selama ini tertutup rapat untuk memilih. Ruang itu disebut kesadaran. Dan di dalam ruang itu, kamu bisa bertanya, apakah aku benar-benar ingin memperbesar konflik ini? Apakah aku akan menyesal setelah ini? Kita sering merasa reaksi cepat membuat kita terlihat kuat. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati justru terlihat dari mereka yang bisa duduk tenang di tengah badai. Ingat,
Otak kita punya dua sistem utama. Satu yang cepat dan impulsif, satu lagi yang lambat tapi bijak. Ketika kamu marah, sistem cepatmu langsung aktif, siap menyerang, siap membalas. Tapi kalau kamu bisa menunda, walau cuma beberapa detik, sistem yang bijak akan mulai berbicara. Disitulah muncul perspektif. Disitulah muncul ketenangan. Pernah nggak kamu dengar cerita tentang orang-orang yang tetap tenang saat diserang? Yang hanya tersenyum atau bahkan tidak membalas apapun? Kita sering kagum pada mereka. Tapi itu bukan karena mereka tidak merasa apa-apa. Justru karena mereka merasa dan tetap memilih untuk tidak merusak. Karena yang lebih penting dari membalas adalah menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari ego. Mulai sekarang, coba latih satu kebiasaan kecil ini. Setiap kali kamu merasa emosi naik, ambil napas dalam. Hitung perlahan. 1, 2, 3. Dan tunda responsmu. Tidak perlu sempurna. Tidak selalu harus berhasil. Tapi setiap usaha itu seperti repetisi kecil yang akan memperkuat otot kesadaranmu. Mungkin awalnya akan terasa canggung. Mungkin kamu akan merasa lemah karena tidak membalas. Tapi percayalah, itu hanya suara lama dari dalam dirimu yang terbiasa dengan pola lama. Suara itu akan mengecil. Seiring kamu membangun versi dirimu yang baru. Lebih tenang, lebih bijak, lebih kuat. Dan ingat, kamu bukan robot. Kamu manusia. Punya rasa, punya luka, punya batas. Tapi manusia juga diberi anugerah luar biasa. Kemampuan untuk memilih. Bahkan di tengah tekanan. Pilihannya bukan antara marah atau diam, tapi antara meledak atau tumbuh. Kalau kamu bisa kembali ke satu momen dalam hidupmu yang dulu kamu sesali karena terlalu cepat bereaksi, apa yang ingin kamu lakukan berbeda? Jawaban itu ada di ruang kecil yang kamu ciptakan. Setiap kali kamu memilih untuk berhenti sejenak. Dan mungkin, hidup kamu akan mulai berubah. Hanya karena kamu mulai menunda satu kalimat yang tidak perlu keluar. Jangan anggap remeh 1 detik, karena 1 detik itu bisa menyelamatkanmu dari 10 tahun penyesalan. Poin kedua, kendalikan diri Anda, bukan orang lain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kadang kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa tenang kamu bisa berdiri ketika semuanya terasa kacau. Dan sekarang, mari kita bicara soal hal yang sering kali bikin kita kelelahan sendiri. Mencoba mengendalikan orang lain. Pernah nggak kamu merasa frustrasi karena orang lain nggak berubah? Padahal kamu sudah mengingatkan, sudah memberi nasihat, bahkan mungkin sudah marah. Kamu mungkin berkata dalam hati, "Aku cuma pengen mereka sadar. Kok susah banget sih?" Tapi coba jujur sekarang. Berapa kali kamu berubah karena dimarahi orang lain? Sebenarnya bukan perubahan mereka yang kamu cari. Yang kamu kejar seringkali adalah rasa aman. Kamu ingin dunia ini lebih tertib, lebih sesuai dengan caramu berpikir. Supaya kamu nggak perlu merasa terancam. Supaya kamu bisa merasa cukup. Masalahnya, dunia tidak tunduk pada versimu tentang seharusnya. Dan kalau kamu terus hidup untuk menyesuaikan orang lain dengan ekspektasimu, kamu akan terus lelah, akan terus kecewa. Karena manusia itu bukan proyek. Mereka bukan puzzle yang harus kamu pasang agar hidupmu terasa utuh. Mereka adalah makhluk yang punya latar, luka, dan kehendak sendiri. Sama seperti kamu. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita bahkan belum selesai mengendalikan diri sendiri. Tapi kita sudah ingin mengatur reaksi, pikiran, bahkan keputusan orang lain. Itu seperti rumah kita sendiri masih berantakan, tapi kita sibuk mengatur perabotan di rumah tetangga. Coba pikirkan ini. Kalau kamu mengalihkan seluruh energi yang kamu pakai untuk mengatur orang lain, dan kamu arahkan ke penguasaan diri, apa yang mungkin berubah dalam hidupmu? Mungkin kamu akan lebih sabar, lebih tenang. Mungkin kamu bisa menatap orang yang kasar padamu,
Dan bukannya terbakar, kamu justru merasa iba. Karena kamu sadar, dia sedang tidak baik-baik saja, dan itu bukan tanggung jawabmu. Bukan berarti kamu membiarkan semuanya terjadi. Bukan berarti kamu menerima perlakuan buruk. Tapi kamu belajar untuk berkata, ini bukan tentang aku. Dan aku tidak harus terbakar hanya karena orang lain sedang membawa api. Bayangkan, jika semua orang mulai hari ini fokus pada pengendalian diri. Tidak pada membalas, tidak pada membenarkan orang lain, tapi pada memperbaiki cara mereka merespons dunia. Berapa banyak pertengkaran yang bisa dihindari? Berapa banyak luka yang bisa dicegah? Kita hidup di dunia yang mengagungkan kontrol. Kontrol terhadap opini orang lain, kontrol terhadap pasangan, kontrol terhadap anak. Tapi realitanya, kendali terbesar yang kamu punya hanyalah satu, dirimu sendiri. Dan kabar baiknya, itu lebih dari cukup. Setiap kali kamu ingin memperbaiki orang lain, tanyakan ini pada dirimu. Apa yang sebenarnya aku hindari dari diriku sendiri? Kadang, kita terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, karena kita takut melihat cermin. Takut menemukan bahwa kita juga sedang kehilangan arah. Tapi perubahan sejati dimulai bukan dari dunia luar, tapi dari saat kamu berani berhenti dan mulai membenahi ruang dalam dirimu. Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang hanya karena kamu terlalu ingin dia berubah. Kamu ingin dia menjadi seperti harapanmu. Tapi semakin kamu mendorong, semakin dia menjauh. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lupa. Mencintai itu bukan mengubah. Mencintai itu menerima, sambil terus mengembangkan diri. Kamu tahu apa yang lebih berpengaruh daripada memaksa? Menjadi contoh. Ketika kamu tenang, ketika kamu bijak, ketika kamu tidak mudah tersulut, orang akan mulai bertanya-tanya. Bukan karena kamu bicara paling keras, tapi karena kamu menunjukkan jalan, tanpa harus menunjuk. Kalau kamu merasa lelah, marah, dan terus tersinggung, mungkin bukan karena dunia terlalu kacau, tapi karena kamu sedang mencoba mengatur hal-hal yang memang tidak pernah ada di bawah kendalimu. Lepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sudah cukup bijak untuk memilih pertempuran yang penting, dan pertempuran terpenting itu selalu melawan dirimu sendiri. Jadi, mulai hari ini, sebelum kamu mencoba memperbaiki siapapun, tanya dulu pada dirimu, sudahkah aku benar-benar mengenal dan mengendalikan diriku sendiri? Dan kalau jawabannya belum, maka disitulah tempat paling mulia untuk memulai. Poin ketiga, tetap hadir di saat ini. Karena imajinasi seringkali yang membuat kita marah. Pernah nggak kamu marah, padahal belum terjadi apa-apa? Kamu duduk diam, tapi pikiranmu sudah berlari ke depan. Kamu membayangkan seseorang akan mengecewakanmu. Kamu membayangkan atasanmu akan menyalahkanmu. Pasanganmu akan membuat alasan yang sama seperti kemarin. Dan sebelum mulut mereka terbuka, kamu sudah marah duluan. Bukan karena fakta, tapi karena cerita yang kamu buat sendiri di kepala. Kita hidup dalam dunia yang sering lebih ramai di dalam kepala daripada di luar. Dan yang menyedihkan, kadang yang paling menyakiti kita, bukan kejadian nyata, tapi skenario imajinatif yang kita ciptakan sendiri. Yang belum tentu terjadi, bahkan seringkali tidak pernah terjadi. Coba kamu perhatikan, seberapa sering kamu merasa kesal, kecewa, atau tersinggung, bukan karena apa yang benar-benar dilakukan orang lain, tapi karena apa yang kamu kira mereka maksudkan. Karena nada pesan yang terdengar enggak enak. Karena ekspresi wajah yang kamu tafsirkan sebagai sinis. Karena kamu membayangkan mereka sedang membicarakan kamu di belakang. Padahal, mungkin mereka bahkan tidak memikirkan kamu sama sekali. Tapi pikiranmu sudah membuatnya nyata. Dan itulah bahayanya. Imajinasi, kalau tidak dijaga, bisa jadi musuh paling dekat. Ia membisikkan bahwa kamu harus curiga, bahwa kamu tidak aman,
Bahwa kamu akan dikhianati lagi, ditolak lagi, dilukai lagi. Tapi tunggu dulu. Apa yang sedang benar-benar terjadi saat ini? Apakah kamu benar-benar sedang disakiti? Atau kamu sedang menghidupkan kembali ketakutan lama dengan wajah dan suara yang baru? Kita seringkali bereaksi terhadap masa depan yang belum ada, seolah itu sudah terjadi hari ini. Dan dalam proses itu, kita lupa satu hal yang sangat sederhana. Hidup hanya terjadi sekarang. Bukan kemarin, bukan nanti, tapi sekarang, saat ini. Dan di saat ini, mungkin tidak ada yang perlu kamu lawan. Tidak ada yang perlu kamu tuduh. Tidak ada yang perlu kamu perbaiki. Mungkin yang kamu butuhkan hanya duduk diam, tarik napas, dan kembali ke tubuhmu. Rasakan udara masuk ke hidung. Rasakan kakimu menyentuh lantai. Dengarkan suara sekitarmu. Itu nyata. Itu terjadi sekarang. Dan di situ, tidak ada musuh. Imajinasi bisa jadi alat hebat untuk kreativitas dan visi. Tapi kalau kita tidak belajar mengenali batasnya, ia berubah menjadi jebakan. Kita berpikir kita sedang waspada, padahal kita sedang menciptakan ancaman semu yang membuat hidup jadi tegang, gelisah, dan penuh konflik yang tidak perlu. Kadang, yang paling kamu butuhkan bukan solusi baru, tapi kehadiran. Untuk benar-benar hadir di momen ini. Untuk tidak terjebak dalam pertanyaan seperti, bagaimana kalau dia benar-benar seperti yang aku pikirkan? Atau, bagaimana kalau ini akan berulang lagi? Karena kalau kamu hidup di bagaimana kalau, kamu tidak akan pernah benar-benar menikmati apa yang sedang ada. Coba bayangkan, kalau setiap kali kamu merasa panas, kamu berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di depanku sekarang? Bukan apa yang aku takutkan, bukan apa yang aku duga, tapi apa yang nyata. Pertanyaan ini bisa menghentikan badai yang sedang bergulung dalam kepala. Pertanyaan ini bisa menyelamatkan hubungan yang hampir kamu rusak karena prasangka. Pertanyaan ini bisa membawa kamu pulang ke dirimu sendiri. Dan ingat, tubuhmu juga berbicara. Saat pikiranmu mulai menciptakan cerita-cerita yang liar, tubuhmu ikut bereaksi. Jantungmu berdetak lebih cepat. Nafasmu menjadi pendek. Bahumu tegang. Itu adalah alarm tubuhmu yang berkata, kamu sedang terpisah dari kenyataan. Jadi ketika kamu sadar sedang gelisah tanpa sebab yang jelas, itu tanda kamu sedang tertarik menjauh dari saat ini. Kembali. Kembali ke napas. Ke langkah. Ke suara burung di luar jendela. Ke momen ini. Banyak orang menyadari terlalu terlambat bahwa konflik terbesar mereka bukan dengan orang lain, tapi dengan pikiran mereka sendiri. Mereka berdebat, memusuhi, bahkan menjauh dari orang yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa, selain menjadi aktor dalam cerita yang mereka tulis sendiri. Dan ketika akhirnya mereka sadar, mereka menangis. Karena betapa banyak momen indah yang terbuang hanya karena mereka terlalu percaya pada bayangan. Jadi, mulai hari ini, sebelum kamu meledak, sebelum kamu marah, sebelum kamu menarik kesimpulan, beri dirimu kesempatan untuk hadir. Tarik napas, lihat sekeliling, rasakan tubuhmu, dan tanya dengan lembut. Apakah ini benar-benar terjadi? Atau hanya terjadi di kepalaku? Karena dari semua cara untuk hidup damai, hadir sepenuhnya di saat ini adalah langkah paling sederhana dan paling sulit yang bisa mengubah segalanya. Poin keempat, ubah konflik menjadi ujian penguasaan diri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak konflik bukan datang dari kenyataan, tapi dari bayangan dan asumsi yang memenuhi kepala kita. Tapi bagaimana jika konflik itu memang nyata? Bagaimana jika seseorang benar-benar menantangmu, menyakitimu, atau mempermalukanmu? Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bagaimana cara menghindar dari konflik, tapi siapa dirimu saat konflik itu datang? Kamu bisa menilai kualitas seseorang dari caranya merespons tekanan. Bukan saat dia dipuji, bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru saat dia dipancing, dijatuhkan, dan diprovokasi. Di situ,
kamu benar-benar bisa melihat apakah ia dikuasai oleh emosinya atau ia menguasai dirinya sendiri. Pernah nggak kamu merasa menyesal karena kamu meladeni? Karena kamu terpancing dan berkata atau melakukan sesuatu yang tidak mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tahu itu bukan kamu, tapi kemarahanmu yang bicara, egomu yang bereaksi, dan setelahnya, kamu merasa kosong, seperti baru saja kalah dalam pertempuran yang seharusnya tidak pernah kamu ikuti. Kalau dipikir-pikir, setiap konflik itu seperti panggung ujian. Tapi bukan orang lain yang sedang diuji, kamu yang diuji. Diuji untuk memilih. Kamu mau naik kelas atau turun ke level yang sama? Sayangnya, kita tumbuh di lingkungan yang sering memaknai reaksi keras sebagai kekuatan. Orang yang membalas dianggap tegas. Orang yang diam dianggap kalah. Padahal kadang, diam justru adalah bentuk tertinggi dari kontrol. Diam bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu tidak semua serangan harus direspons. Konflik adalah cermin, dan cermin itu nggak akan pernah bohong. Ia akan memperlihatkan bagian dalam dirimu yang belum stabil, bagian yang masih mudah tersinggung, yang masih takut ditolak, yang belum selesai dengan luka lama. Dan justru disitulah kesempatan paling jujur untuk bertumbuh. Kalau kamu berani, coba mulai melihat setiap konflik sebagai ruang latihan. Ketika seseorang bersikap tidak adil padamu, tanyakan dalam hati, apa yang sedang dilatih semesta dalam diriku sekarang? Mungkin kesabaran, mungkin ketegasan, mungkin kemampuan untuk tidak bereaksi. Apapun itu, kamu sedang diuji bukan untuk membuktikan kehebatanmu pada orang lain, tapi untuk mengasah kekuatan batinmu sendiri. Tentu saja itu tidak mudah, karena secara biologis, otak kita langsung menyalakan alarm saat kita merasa diserang. Sistem limbik aktif, jantung berdebar, suara meninggi, dan dalam hitungan detik, kita bisa kehilangan kendali. Tapi justru disitulah letak ujian sebenarnya. Bisakah kamu menyalakan kembali bagian rasional dalam dirimu sebelum semuanya terbakar? Pernah nggak kamu melihat seseorang yang tetap tenang meskipun disudutkan? Yang tidak membalas hinaan dengan hinaan? Yang memilih diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa kemarahanmu akan menjadi makanan bagi ego orang lain. Itu bukan kelemahan, itu latihan, dan itu kekuatan. Kalau kamu pernah merasa gagal setelah sebuah konflik, bukan karena kamu kalah debat, tapi karena kamu kehilangan kendali, maka kamu tahu rasanya kehilangan integritas. Dan kamu juga tahu bahwa menang bukan soal siapa yang lebih keras, tapi siapa yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Mulai sekarang, coba biasakan satu hal sederhana. Setiap kali konflik muncul, jangan langsung bertanya, bagaimana cara membalasnya? Tapi tanya, bagaimana aku bisa menjaga diriku tetap utuh? Itulah latihan jiwa. Dan kalau kamu pikir latihan ini hanya teori dan terlalu ideal, coba bayangkan berapa banyak luka yang bisa dihindari kalau semua orang belajar melihat konflik sebagai panggilan untuk berlatih, bukan sebagai medan perang untuk saling menyakiti. Berapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan, harga diri yang tetap utuh, dan malam yang tidak perlu dihabiskan dengan rasa bersalah, jika kamu bisa menguasai satu hal, dirimu sendiri saat sedang tersulut. Konflik itu akan selalu ada. Tapi siapa kamu di dalamnya? Itu pilihan. Poin kelima. Bangun ketenangan, seperti melatih otot, melalui latihan harian. Seperti yang kita bahas sebelumnya, konflik tidak selalu bisa dihindari. Tapi bagaimana kita menghadapinya, itu bisa dilatih. Sama seperti otot yang menguat karena konsistensi, ketenangan pun butuh latihan. Banyak orang berpikir, aku akan tenang kalau hidupku tenang. Tapi mari kita jujur, kapan terakhir kali hidupmu benar-benar tenang? Selalu saja ada yang mengganggu, ada yang mengecewakan, ada yang menekan, menuntut, menyudutkan. Kalau kamu menunggu ketenangan dari luar, kamu akan terus kecewa. Karena dunia tidak diciptakan untuk membuatmu nyaman, tapi untuk mengajarkanmu menjadi kuat. Jadi satu-satunya pilihan adalah ini.
Bangun ketenangan dari dalam. Dan bangun setiap hari. Ketenangan bukan soal beruntung punya karakter kalem. Bukan juga soal aku memang orangnya sabar. Ini tentang kebiasaan. Ini tentang latihan yang tidak terlihat. Latihan untuk duduk diam saat semuanya ingin kamu jawab. Latihan untuk menarik napas saat dunia menekanmu untuk segera bereaksi. Latihan untuk menyadari bahwa yang kamu kendalikan hanya dirimu sendiri. Coba kamu bayangkan seperti ini. Kamu melatih tubuhmu di gym supaya kuat menghadapi beban. Lalu kenapa pikiranmu tidak kamu latih untuk kuat menghadapi tekanan? Kenapa kamu membiarkan emosimu seperti otot yang tak pernah disentuh, lemah, sensitif, dan mudah terluka? Padahal kamu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya sebelum sarapan, duduk 5 menit tanpa suara. Atau sebelum bicara, tarik napas dalam dan tenangkan tubuhmu. Atau sebelum menjawab pesan yang bikin panas, tunggu 10 detik dan tanya dulu. Apakah aku ingin menang atau aku ingin damai? Dan ya, awalnya akan terasa aneh. Akan terasa sia-sia. Tapi coba lakukan 7 hari tanpa gagal. 7 hari saja. Seperti orang pertama kali angkat beban, kamu mungkin merasa tidak ada hasil di hari pertama. Tapi minggu berikutnya, bulan berikutnya, kamu mulai menyadari. Kamu tidak mudah terpancing. Kamu mulai bisa melihat masalah tanpa langsung ingin menyerang. Kamu mulai bisa memisahkan antara hal yang terjadi dengan reaksi yang harus aku pilih. Dan itu bukan sihir. Itu latihan. Dan seperti semua latihan, butuh disiplin. Butuh komitmen. Tapi juga butuh keyakinan bahwa dirimu layak untuk hidup dengan tenang. Kadang orang berpikir orang yang tenang itu dingin, tapi mereka salah. Orang yang tenang adalah mereka yang sedang melakukan kerja paling berat di dalam. Melawan impuls, menenangkan badai pikiran, menyembuhkan luka masa lalu. Sambil tetap memilih untuk tidak menyakiti balik. Mereka tidak pasif. Mereka sadar. Dan kamu bisa jadi salah satu dari mereka. Kalau kamu bersedia menjadikan ketenangan sebagai latihan harian, bukan sekadar harapan tahunan. Coba ingat lagi, berapa banyak penyesalanmu lahir bukan karena keputusan besar, tapi karena momen kecil yang tidak kamu kendalikan. Satu kalimat yang tak perlu, satu reaksi yang berlebihan, dan semuanya berawal dari 1 detik tanpa jeda. Sekarang bayangkan, kalau kamu bisa menciptakan momen jeda itu setiap hari. Kalau kamu bisa melatih tubuh dan pikiranmu untuk berhenti sejenak sebelum melangkah. Apa yang akan berubah? Hubunganmu mungkin akan lebih sehat, pekerjaanmu lebih tenang, dan kamu tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh hidup. Karena kamu tahu, kamu punya ruang di dalam yang tak bisa disentuh siapapun. Ruang itu namanya ketenangan. Dan kabar baiknya, ruang itu bisa kamu bangun. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi jangan tunggu damai datang dari luar. Bangun dari dalam. Latih seperti kamu melatih kekuatan. Karena sejatinya, ketenangan adalah bentuk kekuatan paling dalam yang tidak perlu berteriak untuk menunjukkan dirinya. Poin ke-6. Ubah ledakan emosi menjadi kebiasaan yang bisa Anda lupakan. Pernah nggak kamu ngerasa nyesel setelah marah? Habis teriak, habis debat, habis emosi, terus diam. Tiba-tiba hati jadi sepi. Tapi kepala penuh rasa bersalah. Seolah-olah energi yang tadi keluar itu bikin kamu makin hampa. Dan anehnya, kamu sadar itu bukan pertama kalinya terjadi. Tapi kenapa kita masih ngulangin? Masalahnya bukan cuma di amarahnya. Masalahnya ada di pola. Di kebiasaan kecil yang tumbuh diam-diam, kayak rumput liar. Dan kadang, kita nggak sadar, kita sudah terbiasa meledak untuk hal-hal yang sebenarnya nggak layak dikasih energi sebesar itu. Tapi, bagaimana kalau kamu bisa bikin pola baru? Bukan dengan menekan emosi, tapi menggantinya. Nggak semua energi harus dilampiaskan. Beberapa cukup diakui, lalu dilepas. Bayangin gini, setiap kali kamu mulai ngerasa panas, tangan mulai mengepal, nada suara naik 1 oktav, nafas mulai pendek, itu tanda. Bukan perintah. Tanda untuk berhenti sejenak.
Karena di titik itu, kamu sedang berdiri di persimpangan, melanjutkan kebiasaan lama, atau membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu bisa sekecil menarik napas panjang, bisa sesederhana mengucap dalam hati, "Ini cuma energi, saya akui, tapi saya nggak akan ikut." Kedengarannya sederhana, tapi otakmu nggak butuh hal rumit untuk berubah. Otak cuma butuh konsistensi. Neuroplastisitas bilang, otak kita bisa diatur ulang. Setiap kali kamu berhasil nggak meledak, kamu lagi membangun jalur baru di otakmu. Dan makin sering kamu ulang, makin kuat jalur itu. Sampai akhirnya, yang dulu kebiasaan marah, pelan-pelan tergantikan sama ketenangan yang alami. Bukan pura-pura tenang, tapi tenang karena kamu tahu, kamu nggak perlu lagi drama itu. Pernah kamu mikir, kenapa kita sering ngerasa jadi lebih manusiawi ketika marah? Karena lingkungan kita ngajarin begitu. Marah katanya jujur, katanya tanda kamu punya prinsip. Padahal, berapa banyak dari kemarahan itu yang ternyata cuman warisan? Kebiasaan yang kita ambil dari orang tua, dari lingkungan, dari luka-luka lama yang belum kita sadari. Dan ini yang paling nyentuh. Banyak kemarahan kita sebenarnya bukan buat orang yang kita hadapi hari ini, tapi buat luka yang belum sembuh dari kemarin, tahun lalu, bahkan masa kecil. Jadi kamu bukan cuma marah ke pasanganmu, temanmu, atau orang random di jalan. Kamu mungkin lagi marah ke seseorang dari masa lalu yang nggak pernah minta maaf. Dan itu bukan salah orang yang kamu hadapi sekarang. Kalau kamu sadar itu, kamu jadi punya pilihan. Kamu bisa berhenti melempar emosi itu keluar dan mulai mengolahnya ke dalam. Karena emosi itu energi. Dan energi, kalau nggak diarahkan, dia akan meledak. Tapi kalau diarahkan, dia bisa membentuk sesuatu. Termasuk membentuk kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Mulai dari hal kecil. Misalnya, sebelum tidur, tulis 3 hal yang bikin kamu kesal hari ini. Tapi di bawahnya, tambahkan 1 kalimat. Tapi saya tidak akan membiarkannya menguasai saya. Lakukan itu tiap hari. Bukan buat terlihat keren, tapi buat mengingatkan dirimu. Kamu yang punya kendali, bukan emosimu. Dan kalau kamu masih mikir, tapi bukankah menahan emosi itu pura-pura? Jawabannya, tidak. Menahan itu bukan menyembunyikan, tapi memilih. Kamu bukan robot yang nggak boleh ngerasa. Kamu manusia yang bisa memilih apa yang layak dikasih respons. Seperti kata Aristoteles, marah itu mudah. Tapi marah pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, itu seni. Dan seni itu bisa dilatih. Seperti otot. Semakin sering kamu latih ketenangan, semakin kuat ia jadi bagian dari dirimu. Jadi, sampai kapan kamu mau terus ngerasa kecil setelah marah? Sampai kapan kamu mau ngulang siklus yang bikin hubungan rusak, peluang hilang, dan penyesalan numpuk? Kamu punya pilihan hari ini. Mulai membentuk kebiasaan baru. Bukan sekadar meredam emosi, tapi mengubahnya jadi sesuatu yang bahkan nggak perlu kamu pikirkan lagi. Karena sudah otomatis. Karena kamu sudah memilih untuk tidak membuka pintu emosi yang tak diundang. Poin ke-7. Singkirkan beban kebencian sebelum itu membuat Anda menua. Coba jujur sama diri sendiri. Siapa nama pertama yang muncul di pikiranmu saat kamu dengar kata benci? Dan pertanyaan yang lebih penting, sampai kapan kamu mau terus hidup dengan nama itu tertanam dalam dadamu? Kamu mungkin merasa kamu punya alasan yang sah. Mungkin orang itu menyakiti kamu, mengkhianati kamu, mempermalukan kamu, atau meninggalkan luka yang belum kamu tahu cara menyembuhkannya. Tapi sekarang pikirkan ini baik-baik. Siapa yang masih membawa beban itu hari ini? Kamu atau dia? Kebencian itu bukan perisai, bukan tanda kekuatan, justru sebaliknya. Kebencian adalah racun yang kamu minum sendiri, sambil berharap orang lain yang mati. Tapi yang tubuhmu rasakan setiap kali kamu mengingatnya, rahang yang menegang, dada yang sesak, mata yang lelah, itu bukan ilusi. Itu tanda.
Tanda bahwa luka itu nggak sembuh, malah tumbuh. Dan tubuhmu ikut menua bersamanya. Kamu bisa berdalih, tapi saya nggak bisa lupa. Iya, memaafkan bukan soal melupakan, tapi soal berhenti memberi ruang dalam hidupmu untuk orang atau peristiwa yang seharusnya udah kamu lewati. Kalau setiap hari kamu masih mengulang-ulang perasaan itu bukan pertahanan. Itu penyiksaan diri. Dan siapa yang terus kena akibatnya? Kamu lagi. Bukan dia. Mungkin kamu pernah dengar seseorang bilang, "Saya bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan." Tapi sebetulnya, justru ketika kamu berhenti menggenggam, kamu mulai bisa meletakkan. Seperti membawa bara api dengan tanganmu sendiri. Niatnya untuk dilempar, tapi sebelum sampai, tanganmu sudah terbakar lebih dulu. Dan kamu tahu, tubuhmu mencatat itu semua. Sains bilang, stres emosional kronis seperti kebencian bisa mempercepat penuaan, menurunkan sistem kekebalan, dan membuka pintu buat penyakit yang diam-diam tumbuh karena kamu terlalu sibuk memelihara dendam. Bayangin kamu ketemu diri kamu sendiri di masa depan, umurnya mungkin 60-an. Matanya lelah, senyumnya hambar. Lalu dia bilang, "Kamu yang hari ini, yang terus-terusan marah, yang nggak mau lepasin, kamu bikin aku jadi seperti ini." Rasanya gimana? Dan jangan salah paham. Memaafkan itu bukan tentang membiarkan pelaku merasa bebas. Bukan, ini tentang kamu. Tentang membebaskan dirimu sendiri dari rantai emosi yang selama ini kamu anggap sebagai benteng. Padahal itu penjara. Bisa dimulai dari langkah paling kecil. Ambil kertas, tulis nama orang yang kamu benci. Lalu tulis satu kalimat. "Saya memilih damai, bukan dendam." Bacakan tiap malam sebelum tidur. Bukan buat mereka, tapi buat kamu. Biar tubuhmu tahu, kamu siap berhenti terbakar. Ada yang bilang, menyimpan kebencian itu manusiawi. Tapi pikirkan ini, apakah benar itu bagian dari watak manusia? Atau cuman respons bertahan dari luka yang nggak pernah diajari cara sembuhnya? Mungkin kamu dulu cuman nggak tahu cara lain untuk melindungi diri. Tapi sekarang kamu tahu, dan kamu bisa memilih. Nelson Mandela pernah bilang, kebencian itu seperti kamu meminum racun, lalu berharap musuhmu yang mati. Tapi apa kamu mau hidup seperti itu? Terus membakar dirimu sendiri? Berharap suatu hari keadilan datang entah dari mana, padahal hari-harimu terus habis. Dan lihat orang-orang yang benar-benar memaafkan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sadar. Hidup terlalu singkat untuk terus digelayuti bayangan masa lalu. Mereka yang melepaskan, bukan berarti lupa. Tapi mereka belajar hidup tanpa membawa luka itu di setiap langkah. Sekarang kamu bisa bertanya ke diri sendiri, berapa banyak kebahagiaan yang sudah kamu korbankan hanya karena kamu nggak mau melepas luka itu? Dan kalau kamu tahu kebencian nggak pernah menyembuhkan, kenapa kamu masih pelihara? Bukan berarti semuanya harus selesai sekarang juga. Tapi kamu bisa mulai hari ini. Mulai dengan sadar bahwa beban itu nggak layak lagi kamu bawa. Dan saat kamu lepaskan, kamu bakal merasa lebih ringan, lebih damai, lebih hidup. Poin ke-8. Lepaskan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi Anda. Coba bayangkan ini sebentar. Kamu sedang berjalan jauh membawa sebuah koper besar. Tapi anehnya, isinya bukan pakaian, bukan perlengkapan, melainkan kemarahan yang kamu pendam, ekspektasi yang nggak pernah kesampaian, hubungan yang bikin kamu lelah, kebiasaan yang bikin kamu stuck, dan pikiran-pikiran negatif yang kamu pelihara tiap hari. Berat kan? Sekarang tanya dirimu sendiri. Koper itu milik siapa? Dan siapa yang terus memilih membawanya? Kadang kita begitu keras kepala mempertahankan hal-hal yang udah jelas nggak bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena kita takut. Takut kehilangan. Takut nggak tahu harus jadi siapa kalau hal itu hilang. Padahal, justru dengan melepaskan, kita baru benar-benar memberi ruang untuk tumbuh. Seperti yang kita bahas sebelumnya soal kebencian,
Emosi yang kamu bawa terlalu lama bisa bikin kamu menua dari dalam. Nah, yang ini lebih luas. Bukan cuma soal emosi, tapi semua hal yang sebenarnya udah waktunya kamu lepaskan. Tapi kamu masih genggam erat karena merasa belum siap hidup tanpanya. Pernah nggak kamu ngerasa gelisah tanpa sebab? Atau capek padahal nggak ngapa-ngapain? Mungkin kamu nggak kekurangan apapun, tapi justru kelebihan. Kelebihan beban pikiran, kelebihan ikatan yang bikin kamu jalan di tempat. Dan kamu tahu, itu bukan lelah fisik. Itu beban mental. Kamu mungkin pernah dengar bahwa dalam hidup, menyerah itu tanda lemah. Tapi kadang, melepaskan itu justru keputusan paling kuat yang bisa kamu buat. Karena kamu sadar, kamu nggak mau terus menanam benih di tanah yang udah kering. Kamu butuh tanah baru. Butuh arah baru. Bayangkan kamu naik ke puncak bukit, tapi punggungmu penuh beban. Setiap langkah jadi berat, dan semakin kamu naik, kamu sadar. Satu-satunya cara buat sampai ke atas adalah menurunkan beban itu. Tapi pertanyaannya, beranikah kamu lepasin? Ini bukan soal jadi egois atau cuek. Ini soal prioritas. Soal memilih mana yang layak dibawa, dan mana yang cukup dikenang lalu ditinggalkan. Banyak orang hidup dalam tekanan bukan karena masalahnya berat, tapi karena terlalu banyak hal yang enggak seharusnya dibawa, tetap mereka bawa. Mulailah dari yang sederhana. Ambil waktu sebentar malam ini, duduk sendiri, ambil kertas, tulis daftar hal yang kamu tahu dalam hatimu. Udah enggak bermanfaat lagi. Bisa hubungan, bisa kebiasaan buruk, bisa pemikiran negatif, bisa ekspektasi yang nggak realistis. Pilih satu saja, lalu bilang ke dirimu sendiri, saya nggak akan bawa ini besok. Latihan ini bukan soal langsung sempurna, tapi ini awal dari ruang baru. Karena setiap kali kamu melepaskan satu hal yang tidak bermanfaat, kamu membuka ruang buat sesuatu yang lebih baik masuk. Dan kadang, yang datang bukan sesuatu, tapi kelegaan. Dan itu jauh lebih bernilai. Coba perhatikan tanda-tandanya. Perasaan marah yang muncul tiap kali kamu menjalani rutinitas itu. Rasa cemas yang muncul setiap kali kamu memikirkannya. Atau kekosongan yang kamu rasakan sesudahnya. Itu bukan hal sepele. Itu cara tubuhmu bilang, ini sudah tidak cocok untukmu lagi. Dan kamu tahu, nggak ada rumus pasti tentang kapan harus melepaskan. Tapi satu hal pasti, kalau sesuatu tidak lagi membuatmu tumbuh, tidak lagi membuatmu tenang, dan tidak lagi membuatmu merasa hidup, mungkin memang sudah waktunya dilepas. Banyak orang menemukan damai justru bukan setelah mendapatkan sesuatu, tapi setelah berani kehilangan. Karena saat kamu melepaskan, kamu sebenarnya sedang memulihkan. Kamu mengembalikan energi yang selama ini bocor ke hal-hal yang nggak seharusnya kamu pertahankan. Dan terakhir, coba renungkan pertanyaan ini dalam diam. Berapa banyak energi, waktu, dan kebahagiaan yang telah kamu korbankan hanya untuk mempertahankan sesuatu yang bahkan hatimu sendiri sudah nggak percaya lagi padanya? Kalau kamu bisa jujur menjawab itu, maka kamu juga bisa memulai hari ini, malam ini, dengan satu kalimat, saya memilih untuk tidak membawa ini lagi besok. Kesimpulan, kalau kamu masih bersama sampai di titik ini, maka itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang selama ini capek harus selalu marah, harus selalu benar, harus selalu kuat di luar. Padahal di dalam, kamu cuma ingin damai. Mungkin kamu mulai sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus diisi dengan debat yang nggak perlu, tersinggung pada hal-hal kecil, atau bereaksi atas semua yang lewat. Seperti yang sudah kita bicarakan sejak awal, amarah, konflik, dan rasa sakit bukanlah hal yang bisa kita kontrol dari luar. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi semuanya dari dalam. Dan itu dimulai dari satu kesadaran sederhana, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ketenangan adalah keputusan. Kamu sudah mendengarkan tentang bagaimana jeda sebelum reaksi bisa mengubah segalanya.
Kamu juga diajak untuk mulai mengendalikan dirimu, bukan dunia. Kamu sudah diajak melihat bahwa imajinasi sering lebih berbahaya daripada kenyataan, bahwa konflik bukan musuh tapi cermin, bahwa latihan harian membentuk ketenangan layaknya otot, bahwa emosi bisa diprogram ulang menjadi kebiasaan damai, bahwa beban kebencian bisa membuatmu menua dari dalam, dan bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk tidak lelah lagi. Dan kini, kita sampai di titik di mana semuanya bertemu. Titik simpul yang mungkin kecil, tapi bisa jadi titik balik buat kamu. Sekarang izinkan aku mengajukan pertanyaan ini. Jika kamu sudah tahu bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan marah dan tersinggung, lalu apa lagi yang kamu tunggu untuk mulai hidup dengan lebih tenang dan terkendali? Banyak orang melewatkan momen seperti ini hanya karena mereka terlalu terburu-buru. Terlalu cepat menilai, terlalu cepat menutup sebelum sampai di bagian penting. Tapi kamu tidak. Kamu bertahan. Dan itu menandakan satu hal penting. Kamu siap. Siap untuk tidak hanya mendengar, tapi benar-benar mempraktikkan. Karena perubahan besar tidak selalu datang dengan dentuman. Kadang, ia datang dari satu keputusan kecil yang kamu buat dalam diam. Dan kalau kamu merasa lebih tenang sekarang, walau hanya sedikit, kalau ada bagian dari pikiranmu yang terasa lebih jernih, dan ada bisikan dalam hatimu yang bilang, "Aku butuh ini," maka percaya saja, itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu sedang bergerak. Tanda bahwa kamu sudah lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, apa langkah berikutnya? Bukan langkah besar, cukup kecil, tapi konsisten. Mungkin dengan mulai melatih kesadaran harian, atau menulis satu kalimat setiap malam untuk melepaskan beban hari itu. Mungkin dengan hanya mengingat satu kalimat dari video ini, dan menjadikannya pengingat hidupmu. Pilih satu, dan lakukan. Karena kamu nggak perlu berubah dalam semalam, tapi kamu bisa mulai malam ini. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah memberi dirimu kesempatan untuk mendengar, untuk merenung, dan untuk berubah.